Saudaraku sekalian, kasus dugaan bunuh diri yang terjadi di Cangar atau Jembatan Cangar, Pacet, Mojokerto menyisakan duka yang mendalam bagi kita semua. Nah, dalam Islam, melakukan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri hukumnya haram secara mutlak. Namun, perlu diketahui kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh seorang pemuda tersebut, terlepas dari hukum halal dan haram, perlu kita teliti lebih mendalam, yaitu berkaitan dengan latar belakang psikologi yang dialami oleh seorang pemuda tersebut. Sehingga di kemudian hari kita bisa mewaspadai dan bisa mengantisipasi supaya tidak lagi terjadi bunuh diri. Nah, perlu diketahui bahwa seseorang ketika mengalami gangguan mental, ternyata ada beberapa ciri yang bisa kita hafal, yang bisa kita kenali pola-polanya, dan bisa segera kita ambil tindakan. Langkah pertama, yaitu segera menenangkan diri bagi seorang korban tersebut dan bisa memulihkan kembali. Nah, jika kita menemukan ciri-ciri seseorang tersebut seperti ini, maka segeralah ambil tindakan, teman-teman. Setidaknya ada 6 ciri-ciri seseorang yang mengalami gangguan mental dan membutuhkan bantuan secara mental. Yang pertama, yaitu mengalami perubahan emosi secara ekstrim, misalnya mudah sedih, kemudian overthinking, atau khawatir berlebihan, kemudian merasa bersalah secara berlebihan, lalu takut secara berlebihan, maka waspadai dan segera tangani. Kemudian ciri yang kedua, seseorang yang membutuhkan bantuan secara mental, yaitu memiliki perilaku menarik diri dari interaksi bersama orang lain, baik interaksi bersama keluarga, bersama sahabat, atau sesama tetangga, atau bahkan mungkin dulu pada saat dia masih sehat, punya hobi tertentu, nah tiba-tiba dia meninggalkan hobinya. Nah, ini terindikasi dia sedang mengalami gangguan mental. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu mengalami penurunan produktivitas. Misalnya sulit konsentrasi, sering melamun, sering lupa, dan kinerja menjadi menurun secara drastis. Orangnya jadi loyo, semangatnya menjadi kendor. Nah, jika mengalami seperti ini, segera ambil tindakan dan kembalikan ke asal semula. Kemudian ciri yang keempat, seseorang mengalami gangguan mental dan membutuhkan pertolongan kita, yaitu mengalami masalah fisik dan fungsi hidup, misalnya sulit tidur, atau kebalikannya, tidur secara berlebihan, kemudian nafsu makan berkurang, atau bahkan berlebihan, tidur berlebihan, atau makan berlebihan, atau sebaliknya, ini menandakan seseorang tersebut sedang mengalami gangguan mental. Maka segera lawan dan segera diatasi. Kemudian ciri yang kelima, yaitu pikiran selalu negatif. Misalnya dia merasa dirinya tidak berguna, dia merasa dirinya selalu tertinggal oleh orang lain dalam segala hal. Nah, jika seperti ini, segera diatasi. Kemudian ciri yang terakhir, seseorang mengalami gangguan mental dan harus segera kita tangani, yaitu ingin menyakiti diri sendiri, baik ingin melukai diri sendiri atau bahkan ingin melakukan bunuh diri. Misalnya ketika kita mendapati seseorang murung, berdiam diri sendiri, kemudian dia membawa alat-alat tertentu, misalkan tali, pisau, atau berada di pinggir tebing, maka segera waspadai dan segera minta bantuan kepada yang berwajib supaya segera
mendapatkan penanganan secara khusus. Nah, teman-teman sekalian, jika kita semua, siapapun yang ada di lingkungan kita, baik orang itu minta tolong, minta bantuan kepada kita, ataukah tidak, jika menemukan ciri-ciri tersebut, yang ternyata seseorang tersebut sedang mengalami gangguan mental, maka segera ambil tindakan. Jangan menunggu seseorang tersebut minta tolong kepada kita, sebelum terlambat seperti yang terjadi di Cangar, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kejadian itu tidak akan terulang kembali dan kita bisa mengantisipasinya, teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat.